Jadi ceritanya kemarin baru aja gue ngebahas, bukan kemarin banget ya, kemarinnya lagi. Gue baru banget tuh ngebahas Google Pixel 3a yang notabene-nya itu versi murah meriahnya yang harganya masih 1 jutaan alias di bawah 2 juta. Sekarang gue bakal ngebahas sedikit lebih flagship tipis-tipis nih. Ini Google Pixel 4 nggak pakai AA-an ya kan. Ini benar-benar dari segi harga masih cukup mahal, masih sekitaran 4 jutaan. Nah, di sini gue pengen langsung kasih lihat ke lo spesifikasinya bahwa handphone ini bener-bener very very flagship, literally flagship. Anjas, udah mulai keluar tuh bahasa Jaksel ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat langsung ke spesifikasi layar di Google Pixel 4 ini gue bakal kasih lihat ke lo bahwa handphone ini memang didesain sama si Google untuk kelas flagship, untuk kasta flagship. Bukti yang pertama adalah handphone ini menggunakan layar OLED ya kan dengan kerapatan pixel di 444 ppi. Itu bukti yang pertama bahwa handphone ini benar-benar diperuntukkan untuk pangsa pasar flagship. Yang kedua buktinya adalah ini lo bisa lihat nih di nomor 1 2 3 4 5 6 di poin ke-6 di sini ada tulisan Corning Gorilla Glass 5. Artinya ini handphone dari segi build materialnya bukan sembarang handphone. Tapi gue ada satu konspirasi nih. Ini nape si kotak iPhone 13 Pro bisa masuk ya? Ya, apa jangan-jangan si Apple keroak inspirasinya dari Google Pixel 4 ya? Bisa jadi ya, bisa jadi nih. Soalnya boxnya ini bagian luarnya sama dari segi dimensinya, ya kan? Ini sama cu, ya kan? Apa sebenarnya yang ngebuat produk Apple alias iPhone itu dari Pixel? Nih gue bukti ini. Ini dimasukin ke dalam, sama gitu ya kan? Gila kan? Konspirasi apa coba? Ini gue tutup nih ya. Tuh, bisa cu, wanjas. Konspirasi apa tuh? Nggak, fokus. Nah, ngomongin soal desain, Pixel 4 ini sebenarnya kalau ditanya desainnya bagus atau enggak, ini bukan selera semua orang ya. Karena menurut gue flagship itu nggak harus menor, nggak harus kelihatan kaca banget ya kan. Nah sedangkan si Pixel ini kalau dari jauh dibilang kayak plastik, iya padahal aslinya kaca. Dibilang terkesan flagship banget, enggak padahal materialnya, build materialnya lo bisa lihat sendiri Corning Gorilla Glass 5 flagship punya dipakai sama handphone kelas belasan juta semua build materialnya. Jadi kalau ditanya soal desain, balik lagi ke selera masing-masing, ya kan? By the way, gue jual handphone begini nih, lagi gue pegangin di Google Pixel 4, lu langsung klik aja linknya di deskripsi bawah video ini buat yang pengen ngembat handphone beginian. Nah, si Pixel 4 ini yang gue rasain ketika gue megang adalah yang pertama, ini kesan flagshipnya berasa ketika gue menyentuh handphone ini. Kalau hanya dilihat, ya ini mirip-mirip kayak handphone-handphone pada umumnya yang mungkin desainnya di harga 2 jutaan ya. Kenapa? Karena nggak ada sama sekali kayak menonjolkan kesan kameranya gede banget. Kayak ya kamera tuh kayak ngumpet aja semua di dalam satu square kotak gitu ya kan. Terus di belakangnya itu cuman ada logo G-nya aja, ini ciri khas Pixel dari dulu. Cuman kalau Pixel edisi pertama itu berasa banget sih ciri khas Pixelnya. Kenapa? Karena dia kayak two-tone gitu. Berlanjut sampai yang gue bahas kemarin di Pixel 3a, dia warna belakangnya itu masih two-tone. Jadi ada yang matte, ada yang glossy gitu. Jadi perpaduan seperti itu oke sih menurut gue. Nah sedangkan di Pixel ini yang masih ditinggalkan ciri khasnya adalah salah satunya tombol power. Tombol power Pixel dari dulu warna-warni ya kan. Tapi gue suka sih ciri-ciri khas seperti itu. Permainan tone warna pada sebuah desain itu menurut gue sangat membantu sekali saat kita pakai itu biar nggak terlalu kelihatan monoton gitu. Jadi rasa feel bosannya itu terminimalisir lah. Celah. Cuman karena warna aja gue nggak bacotnya panjang banget ya kan. Nah, ngomongin soal tombol power ini sumpah seriusan empuk parah nih handphone. Nah, sekarang kita ngomongin soal layar nih. Layar dengan kerapatan 444 ppi, apakah enak dipakai? Iya jelas enak, Bos. Iya jelas enak. Ini kastanya udah masuk ke ranah kasta iPhone 13 juga ini untuk kerapatan pikselnya kayak 11 12 juga ya kan, mirip-mirip. Tapi di harga yang jauh relatif lebih murah. Misalnya gini, lu beli iPhone 13 biasa ya, itu harganya nih di atas 10 jutaan, lu beli Pixel 4 ini harganya cuma 4 juta alias 5 juta ke bawah. Selisih harga jauhnya tuh beda banget. Tapi ngomongin soal kamera, wah elah, nggak usah ditanya boy. Nah, ngomongin soal layar nih, masih seputar layar.
Layar yang gue rasakan di Pixel 4 ini untuk sensitivitasnya, untuk satuasi layarnya, dipakai gelap, dipakai di luar ruangan, semua enak. Jadi gue ngerasanya handphone ini bener-bener pakai banget, rasa flagship itu masih berasa banget sampai sekarang. Meskipun di tahun 2019 itu sampai sekarang udah berapa tahun tuh? Udah mau mulai 2 tahun ya, udah setahunan, ya 2 tahunan lah ya, 2 tahunan gitu, 2 tahunan kurang gitu. Nah, ngomongin soal fitur kamera, handphone ini ya, kalau ngomongin fitur kamera sebenarnya tipis. Jadi kayak lu pengguna iPhone atau lu pengen murtad dari Apple Keroak ya, lu pengen coba pakai Android tapi yang pengen kameranya the best, nah lu coba pilih Pixel, settingan kameranya simple, tapi nggak sesimpel Apple Keroak. Ini masih ada menu tambahannya di modenya tuh, lu bisa obrak-abrik lagi, lu bisa breakdown lagi. Sekarang gimana hasilnya? Hasil foto yang pertama. Nah, hasil foto yang pertama ini gue ngasih lihat ini kayak mengibaratkan lu lagi mengkondisikan lu lagi foto objek yang kecil-kecil, dan lu coba lihat fokus ke sayap kupu-kupunya, objek kecil-kecil itu di capture dengan baik, ya kan, di capture dengan baik, ditangkap dengan baik, dan hasilnya tajam banget. Untuk hasil foto yang pertama ini mensimulasikan objek kecil, menurut gue top, the best, ya kan, nggak ada kelihatannya kamera murah pada handphone ini. Foto yang kedua, gue mensimulasikan lu kayak handphone, lu bawa kemana-mana, abis itu lu lagi nongkrong di cafe atau di warung makan mana, dan yang estetik-estetik itu, yang Instagramable gitu, buat lu foto dan tiba-tiba lu jepret. Nah, ini adalah hasil foto dari Pixel 4, foto di coffee shop ala-ala gimana gitu ya kan. Dan hasilnya seperti ini, blurry-blurrynya, warna Starbucksnya, ya kan, warna tone yang ada di makanannya, ini the best banget. Ini gimana ya, gue ngibaratinnya nih, kalau seandainya dikomparasi dengan kamera iPhone 13 Pro yang harga 20 juta lebih pun kayak berasa gimana gitu. Nah, objek yang kedua masih makanan, objek yang ketiga maksud gue masih foto makanan, tapi dengan tema makanannya sedikit lebih gelap. Nah, meskipun makanannya lebih gelap ya kan, ini tuh lo bisa lihat tuh kerutan-kerutan di kuenya itu masih ke capture dengan detail, boy. Entah kenapa gue suka banget gitu. Google tuh kayaknya research-nya tuh dari dulu gede banget ya kan, untuk per kamera-kameraan tuh mereka mampu meresearch sampai sedetail ini. Nah, sekarang yang di foto keempat ini mensimulasikan lu lagi traveling, lu lagi jalan-jalan. Nah, ini hasil capturean dari Google Pixel 4 dengan backlight matahari yang tertutup cloudy tipis-tipis ya kan, langit tipis-tipis tapi kayak ada cahaya matahari yang keluar. Itu biasanya kamera murah itu tidak bisa menangkap secara detail momen itu, tapi lu bisa lihat bayangan atau di mana area yang terblocking sama area tembusan sinar matahari. Jadi menurut gue kamera ini nggak ada obat. Ini kayak apa gitu motonya. Nah, ini masih foto di luaran, di halaman. Jadi kayak lu ini masih mengsimulasikan lu lagi jalan-jalan juga, kayak lu lagi ke hutan, lagi daki gunung misalnya. Lu cuman bawa Pixel 4 ini, lu nggak perlu bawa kamera dan lu cepret. Anjas, sejernih ini kameranya. The best emang. Gue bingung gitu. Pengen mojokin kamera ini tuh susah gitu. Dan sekarang capturean terakhir masih perseputaran gunung, alam ya kan, lu bisa lihat sendiri dengan backlight yang agak sedikit gelap dan cahaya mataharinya tuh tipis-tipis nongol, dan menurut gue ini kalau diedit ini bakal fix sih. Ini bisa kayak jadi lukisan di dinding di rumah lo tuh, cakep loh. Padahal ini hasil dari kamera HP lo. Nah, yang terakhir, ini benar-benar terakhir. Ini foto dari Google Pixel 4 yang udah gua edit. Ini gua kasih sentuhan lagi. Yang awal-awal tadi gue kasih lihat semua itu belum diedit, dan ini adalah foto hasil remakean. Setelah gue edit, hasilnya menyala seperti ini, dan lu bisa lihat fokus di motornya, agak blur-blur di objek yang popok daun-daunan itu. Jadi menurut gue gila. Gak usah repot-repot bawa kamera, bawa Pixel 4 ini aja lu udah bisa mengabadikan momen se-endes ini. Jadi menurut gue kayaknya gue bakal buat video deh versus Google Pixel 4 harga cuma 4 jutaan versus iPhone 13 Pro yang harganya 20 jutaan. Kira-kira menang mana nih? Stay tune aja. Besok kalau gue gak ada halangan, gue bakal coba bikinin kontennya untuk Pixel 4 ini, langsung kita libas ya si iPhone 13 Pro. Anjir. Padahal gue user Apple juga ya kan. Libas gitu. Yaudah, lu stay tune aja. Besok kalau gak ada halangan, gue bakal coba versusin Google Pixel 4 versus iPhone 13 Pro.